Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tadabbaru qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Hadirin kaum muslimin ahli Jummah rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai curahan limpahan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini Allah kumpulkan kita di tempat yang dimana tempat ini adalah salah satu tempat yang terbaik yang ada di muka bumi, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap kepada Allah mencatat kita semua sebagai orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat khotib kali ini, isi wasiat takwa kali ini saya sampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan. Allah berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila." Allah berfirman di hari itu, di padang mahsyar nanti, ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kita tidak ada yang bisa menolong satupun di antara kita. Sekalipun orang yang kita cintai sekarang, anak kita yang kita kagumi di saat ini, semua itu akan terlepas dari kita semua, dan kita akan bertanggung jawab atas diri kita semua masing-masing. Dan di saat itu Allah berfirman di surat Al-Furqan, mengingatkan kepada kita, di saat itu ada sebuah kelompok manusia yang di ayat ini Allah mengatakan yauma ya'addu dzalimu, bahwa mereka adalah orang-orang zalim, yang dimana mereka di saat itu menggigit tangannya. Diibaratkan mereka menggigit tangan dalam artian mereka menyesali atas kehidupan yang pernah mereka lakukan, di mana mereka menyesali ketika hidupnya tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai suri tauladan, sebagai idola dalam hidupnya. Ketika mereka dalam hidupnya tidak menjadikan Rasul sebagai idola, tidak menjadikan Rasul sebagai contoh terbaik bagi kehidupannya, maka orang-orang itu adalah termasuk orang-orang dolim, dan di saat itu mereka menyesali akan apa yang mereka lakukan ketika hidup. Maka oleh sebab itu khotib sampaikan di saat ini, marilah kita berjuang di saat ini untuk menjadikan diri kita sebagai diri yang mencintai betul-betul Rasulullah SAW, yang betul-betul kita meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita sebagai ayah, yang satu saat nanti kita akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita, maka anak-anak kita giring untuk mengidolakan Rasulullah SAW. Ajari mereka tentang sejarah, ajari mereka tentang sejarah para sahabat, ajarilah mereka tentang sejarah orang-orang baik, sehingga mereka terinspirasi hidupnya dari mereka, bukan mengidolakan sesuatu yang tidak baik, bukan mengidolakan seorang artis yang tidak baik, bukan mengidolakan seorang pesepak bola yang sohor, tapi mereka harus mengidolakan
sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab ini tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab lembaga pendidikan bahwa mengajarkan sejarah, mengajarkan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang wajib bagi kita semua. Apalagi di hadapan kita banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak muda yang tentunya mereka mesti dari saat inilah untuk dikenalkan dengan sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka merasa bangga bahwa dirinya menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangga dirinya melaksanakan sholat. Mereka bangga dirinya menghafalkan Al-Quran. Mereka bangga melaksanakan syariat Islam, karena itulah yang akan membuat kita bahagia dan kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa orang-orang dolim adalah orang-orang yang salah idola dalam hidupnya. Ketika kita salah mengidolakan seseorang, pasti kita akan menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Dan yang kedua, Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Yang kedua, di saat nanti di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, ada manusia yang menyesal karena mereka mengambil teman, mengambil sahabat salah dalam mengambilnya. Mereka salah mengambil komunitas. Mereka salah memasuki kepada sebuah golongan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, oleh sebab itu, pada intinya, pendidikan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk senantiasa tidak salah mengidolakan sesuatu. Dan yang kedua, kita tidak salah gaul dalam hidup ini. Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dilihat dari orang yang dicintainya. Ketika kita berbarengan dengan orang-orang yang salah, ketika kita bergaul dengan komunitas yang salah, maka otomatis kita akan diklaim jadi orang yang salah, bahkan kita akan terjerumus kepada kesalahan itu. Tapi insya Allah, ketika kita berjuang untuk bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan ahli masjid, bergaul dengan ahli sholat, bergaul dengan para penghafal Al-Quran, maka insya Allah kita akan terbawa dengan nuansa-nuansa yang religi, nuansa-nuansa yang baik, nuansa-nuansa yang membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebuah pergaulan itu sangat menentukan kehidupan di masa yang akan datang. Ketika seorang anak kecil, anak muda, anak remaja di saat ini tidak begitu serius dengan Al-Quran, tidak begitu serius dengan sholat, tidak begitu serius dengan pendidikan Islam, percayalah, ketika mereka menjadi orang tua, akan menjadi orang tua yang bingung, menjadi orang tua yang linglung. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh sebab itu, kepada para orang tua, marilah kita berjuang. Mumpung masih Allah memberikan waktu kepada kita, masih memberikan hidup kepada kita semua, marilah kita awali. Jadikan rumah kita sebagai pesantren, yang dimana isinya adalah kita membicarakan ayat-ayat Allah, membicarakan hadis Rasulullah SAW, membicarakan tentang kisah-kisah terbaik, kisah para nabi, kisah para sahabat, sehingga dengan jalan seperti itu mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin ahli Jummah rahimakumullah, sebagai peringatan bagi kita semua bahwa Al-Quran adalah konsep hidup bagi seorang muslim. Ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita jauh dari nilai-nilai kebenaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka otomatis kita akan menjadi sosok manusia yang rugi baik di dunia atau nanti di akhirat. Padahal kita hidup itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena Allah menghendaki kita untuk menjadikan diri kita bisa duduk di tempat ini. Kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan maksimal
karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Maka ayat yang tadi mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita bahwa ketika kita hidup salah idola, salah bergaul, salah komunitas, maka kita akan menjadi orang-orang yang sesat. Laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh mereka setan telah menyimpangkan kami, menyimpangkan kita dari dzikri, dari peringatan dari Al-Qur'an, dari sabda Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, berbahagialah hadirin kalau saat ini kita memiliki anak yang sedang menghafal Al-Qur'an. Berbahagialah kalau hari ini anak kita masih istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu. Berbahagialah kalau hari ini kita punya anak-anak yang tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, karena itu akan jadi investasi akhirat bagi kita semua. Insya Allah kita ketika mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan tersenyum karena kita sedang disuguhkan oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbiyal aliyil alail wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfa'ata ain. Ya Rahmanu ya Rahimu irhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Hafidu ihfad lana wa anta khairul hafidin. Ya Allah ya Razzaqu urzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rzuq hifdho kitabika kal Fatihah. Allahumma rzuq hifdho kitabika kal Fatihah. Allahumma rzuq hifdho kitabika kal Fatihah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.